Selamat datang kembali 100 hari berdoa, program kita hari ini. Dan saat ini tepatnya kita memasuki hari ke-76, yaitu Rabu 10 Juni 2020. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, biarlah Tuhan hadir bersama dengan kami dimanapun kami berada yang menyaksikan program ini. Kami ingin berdoa bersama. Kami ingin mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita buka Alkitab kita dalam Lukas 11 ayat 13. Berkata, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Dan judul pelajaran kita hari ini, hadiah yang terbaik. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, Tuhan lebih dari bersedia untuk memberikan Roh Kudus kepada orang yang melayaninya. Lebih daripada orang tua yang memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Untuk mengalami baptisan Roh setiap hari, setiap pekerja hendaklah menaikkan permohonannya kepada Tuhan. Di dalam buku Kisah Para Rasul halaman 50. Saudara, mari kita bertanya dalam hati. Bapa sangat ingin mencurahkan Roh Kudus kepada Anda. Jika Anda meminta kepadanya, Tuhan tidak pernah memaksa Anda. Itulah sebabnya mengapa Anda perlu meminta. Kata asli dalam bahasa Yunani untuk Lukas pasal 11 memiliki makna bahwa proses meminta ini adalah suatu kegiatan yang berlangsung terus-menerus seumur hidup. Untuk lebih mencari Tuhan, untuk membuka hati Anda kepada Tuhan, bagaikan sebuah bunga terbuka terhadap matahari. Untuk membuka hati Anda kepada Tuhan, maka pekerjaan Tuhan untuk menyucikan dan mempersiapkan karakter untuk kekekalan merupakan sebuah proses. Setiap hari Ia memberikan kesadaran, tantangan, dan juga arahan kepada kita melalui firman-Nya. Dan kita perlu mengundang Roh Kudus setiap hari untuk masuk ke dalam hati kita, untuk memperoleh rahmat dan kesanggupan untuk menurut dan melakukan kehendak-Nya, mengasihi orang lain sebagaimana Ia mengasihi kita. Mungkinkah Anda sudah pernah meminta Roh Kudus sebelum ini? Tetapi dengan memahami bahwa Anda membutuhkan baptisan Roh setiap hari, maukah Anda untuk meminta kehadiran Roh Kudus lebih banyak dihadirkan dalam hidup Anda? Maukah Anda mengundang Roh Kudus untuk memasuki setiap ruangan dalam hati Anda tanpa menyembunyikan apapun lagi di hadapan hidup Anda? Saudaraku, mari kita dengarkan ada kabar baik. Kabar baik hari ini dari bernama Louis. Saya dan istri saya menggunakan Skype untuk belajar Alkitab bersama dengan 6 orang lainnya selama masa karantina ini. Saya telah mengundang banyak orang untuk menyaksikan program-program spesial yang disiarkan oleh saluran televisi Advent di Brazil. Dan banyak orang yang bahkan bukan beragama Kristen yang sekarang sangat membuka diri terhadap pekabaran Tuhan kita. Beberapa teman saya yang bukan Kristen sudah mulai percaya terhadap betapa dekatnya kedatangan Kristus yang kedua kali. Ada saudara kita bernama Winfrida. Saya ingin membagikan kata-kata penyemangat bagi Anda bahwa doa-doa itu berkuasa. Sabat lalu, ada 5 orang dibaptiskan di Kinshasa setelah mengikuti program 100 hari berdoa yang disiarkan melalui radio, WhatsApp, dan media sosial lainnya. Luar biasa saudara-saudara, karya dan pekerjaan Tuhan itu. Maka hari ini mari kita bersatu di dalam doa. Kita mendoakan, saling mendoakan. Kita akan berdoa saudara untuk anggota jemaat yang murtad selama pada pandemi ini terjadi. Berdoalah agar Roh Kudus berbicara dengan jelas ke dalam hati mereka. Doakan orang-orang yang berkesempatan untuk menjangkau hati mereka, untuk memiliki ketabahan, hikmat, dan kasih. Sementara mereka berusaha untuk menolong orang-orang ini untuk kembali dengan setia berjalan bersama Yesus Kristus. Kita berdoa juga untuk para anggota jemaat di konferensi di Zimbabwe.
Barat yang sedang berjuang untuk menolong orang-orang yang membutuhkan, yang rapuh, para manula, orang-orang cacat yang ada dalam komunitas mereka. Kita juga berdoa saudara untuk anggota dan mantan anggota dan orang-orang muda yang terjebak dalam ajaran-ajaran sesat, menyimpang. Berdoalah bagi mereka agar Tuhan membuka mata mereka, agar gereja dapat menolong mereka menemukan kebenaran di dalam Yesus Kristus. Dan terakhir kita sama-sama doakan, meminta perlindungan Tuhan terhadap para tenaga profesional medis di CHI Memorial Hospital Chattanooga dan juga di rumah sakit lain di seluruh dunia. Oleh sebab itu, satukan hati kita saudara-saudara, saya akan pimpin dalam doa. Tuhan Bapa di sorga, kami bersama-sama di tempat kami menyatukan pikiran kami, pandangan kami ke hadirat Tuhan, memohon dan berdoa, bersyukur, berterima kasih atas firman Tuhan yang kami dengarkan. Dan biarlah Tuhan, firman ini tertanam dalam hati pikiran kami. Begitu juga ketika kami berdoa memohon Tuhan, Engkau dengan kuasa, dengan keajaiban dan kemurahan-Mu, Engkau boleh menjawab setiap permohonan doa kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa harapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara sudah mengikuti program ini. Dan kita bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati.